Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point aja teman-teman. Ini sebetulnya gimana ya? Teman-teman udah sebetulnya bisa bisa sangat ya, sangat bisa memantau lah perjalanan dan perkembangan daripada Pi Network. Jadi kalau buat saya pribadi sih, kalau diucapkan dengan kata-kata ini Pi ini udah sangat jelas banget lah gitu. Udah sangat jelas, artinya lagi-lagi saya sampaikan ya berkali-kali di setiap video saya bahwa karena rasa rasa tanggung jawab terhadap channel ini untuk menyampaikan saja, berkali-kali saya yakinkan bahwa nggak perlu dipertanyakan dan nggak perlu dikhawatirkan, karena Pinetic punya prospek, itu aja. Punya prospek. Kalau teman-teman bisa mengartikan punya prospek ya, misalkan prospeknya seperti apa ya, kalau ngikutin ekosistem ya Pak, perkembangan ekosistem dari awal, pembangunan infrastruktur dan teknologi yang digunakan, saya rasa bisa menilai gitu loh, bervalue apa ke depan untuk Pi Network ini. Makanya perlulah kita pahami secara mendalam ya, pelan-pelan. Oh ini begini begini. Paling perkaranya dia hanya urusan teknis, ini belum ngerti itu segala macam, paling gitu aja sih. Tapi kalau masalah urusan prospek ke depan bagaimana, sangat ya, kalau kalau bagi saya gitu kan, setiap orang beda ya. Tiap orang beda, ya itu sih kembali ke masing-masing. Tapi bagi saya memang tetap yang memberikan pikiran positif kepada saya untuk ke depan ini Pi, salah satunya ya. Salah satunya adalah Pi ini bisa kasih saya motivasi untuk benar-benar menjaga dan membangun harapan dengan penataan yang baik untuk planning kita ke depan. Itu aja sih sebetulnya. Seperti saya teman-teman buat apa, dengan teman-teman saya bikin satu grup VIP khusus ya, memang awal dasarnya termotivasi dengan adanya ekosistem Pi, karena ke depan saya melihat kita sambil memperdalam daripada pengetahuan kita dalam bidang teknologi ya, pelan-pelan belajar ya, memang prospeknya betul-betul kalau buat saya pribadi sangat jelas ya. Dan implikasinya nanti akan banyak gitu loh. Jadi bukan hanya satu jalur saja gitu ya. Oke, tetapi saya lebih untuk kali ini ya, saya lebih ke di awal ini untuk masalah teknis dulu deh. Nah ini masih banyak sampai saat ini yang mempertanyakan seperti ini teman-teman ya. Bang ini kalau kuning gimana, bang ini kalau kuning ini dipertanyakan, hanya ini masih kuning, pengennya hijau semua, udah selesai segitu aja. Jadi artinya coba teman-teman baca ya. Jadi ada bahasa yang tidak mengerti baru tanyakan. Artinya kalau seperti ini tinggal menunggu saja. Jadi ini berubah akan hijau kalau teman-teman dompetnya sudah menerima koin migrasi, koin Pi. Ini baru hijau nanti. Bahkan ada teman-teman yang mungkin ini masih kuning tapi sudah menerima koinnya migrasi. Ini belum dikuningkan secara sistem, secara otomatis dari core timnya belum hijau. Itu nggak masalah, tunggu biarkan saja, nanti juga otomatis akan hijau semua. Atau mungkin misalkan masih kuning, kapan nih dimigrasikan, ya salah kalau nanya sama saya, harus sama Kortim nanya kalau kapan dimigrasikan kan gitu ya. Nah jadi bagi teman-teman yang masih mempertanyakan ini kuning, ini hanya menunggu, nggak bisa diapa-apain ya. Ini kan ada nih misalnya seperti ada masalah selama migrasi, jangan khawatir katanya, Pi Anda telah dikembalikan ke akun dan aplikasi penambangan tetapi tidak beredar. Nah ini untuk masalah kemarin mungkin yang ketika posisinya ada pengurangan ya, ada pengurangan di dompetnya yang udah dimigrasikan ya, ternyata balik lagi ke penambangan ya. Itu kan bisa secara sistem, karena memang ini masih banyak perlu pelibatan daripada core team untuk pembenahan proyek ini ya, memang harus bisa diatur seperti itu ya. Jadi teman-teman setiap keterangan segitu. Kemudian untuk masalah 2FA ya, ini 2FA juga kita penting harus sampaikan. Jadi 2FA ini lebih, kalau untuk saat ini bagi Pi Network lebih kepada verifikasi via Gmail. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah menjalankan 2FA
Itu biasanya untuk kode verifikasinya itu dikirim via email gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini kabar baru teman-teman ya. Yang punya akun anak tempo hari kan pernah nanya, "Bang, untuk akun anak gimana? Bang, bagaimana segala macam ini." Nah, ini sekarang ketika teman-teman mau melakukan KYC ya, yang belum pernah melakukan sama sekali misalkan akun anak nih, karena tempo hari kan belum ada perkembangan sampai sini ya. Ini belum ada. Jadi kita belum tahu nih anak ini, akun anak yang diperuntukkan untuk anak ini gimana ya. Apa namanya, kok bisa apa namanya susah ya gitu, ditolak segala. Nah, sekarang ketika melakukan KYC ini ada kartu identitas anak ya. Ini ada, teman-teman tinggal ini aja, tinggal upload aja KIA ini. Tetapi jelas KIA-nya juga harus usahakan minimal 18 tahun lah anaknya. Tapi kalau mau coba yang mungkin anaknya baru umur 17 atau 16, kok 16 setengah atau 16, ya silakan aja, nggak masalah gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Yang punya akun anak yang mungkin ya ketinggalan info nih, biarin aja akun anak cuman gitu aja, belum melakukan KYC. Nah, ini udah saya informasikan, ini udah bisa, silakan aja ya dicoba. Oke, kemudian nah ini teman-teman, ini masalah wallet. Ini kan kemarin ada dua macam, Bangka sama, ya saya sebut Bangka aja lah ya. Bangka sama wallet biasa. Nah, kemarin kan yang posisi pertama paling atas ini adalah untuk Bangka ya. Itu buy some starter P. Kemudian activate ini. Jadi kalau yang baru bikin wallet itu mereka akan timbul dua awalnya. Nah, kemarin karena berhubung ternyata yang KYC with Bangka ini, nah, kemarin sempet tuh, oh bang nggak ada, mungkin karena pengaruh nggak ada kali ya di pas pembuatan wallet, jadi diasumsikannya bahwa tapi memang ada sih website yang menginformasikan, terus di media sosial juga memang sempat rame. Jadi mundurlah dari Pi untuk Bangka ini ya, dari Pi Network mundur dan sebagainya. Entah katanya informasinya karena memang Pi Network kurang transparansi ya, Pi Network kurang jelas segala. Tapi sebenarnya gini teman-teman, untuk Pi Network ini kalau saya pribadi, untuk Pi Network ini jelas dan transparannya itu di blog yang di share di dashboardnya, selalu di situ. Jadi mereka itu nggak menjelaskan secara intens di X-nya, akun X-nya, misalkan akun X-nya Nicholas sama Cheng Daopan aktif setiap hari nge-tweet, nggak gitu, karena bukan karakter mereka. Main medsos itu bukan karakter mereka, gitu loh. Jadi nggak ada update, misalkan Nicholas ini udah 3 tahun 4 tahun nggak ada update di X, ya memang bukan karakter Nicholas main medsos, nggak di sana fashionnya. Nah, jadi mereka ini lebih kepada menugaskan timnya untuk membuat blog, untuk mengetik daripada blog yang bisa kita akses atau websitenya, di mana artikel-artikel tersebut secara detail dijelaskan di sana sebetulnya ya. Jadi kalau kita baca dari awal gitu, setiap informasi di website, makanya pasti mereka ketika ketemu langsung di begini, anggaplah misalkan contoh ketemu dengan Nicholas, kenapa sih kamu kok misalkan nggak transparan segala macam, paling senyum, dia paling senyum tertawa lah, Anda nggak baca di web, kita semua udah di situ loh. Nah, jadi artinya apa? Artinya ya memang jalur modelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang banyak, karena kan developer ini banyak kan mereka terbuka ya via medsos ya, Telegram aktif, kemudian X aktif, mereka wah di medsos banyak banget, baik Discord ya. Tapi kalau core team Pi itu nggak gitu. Core team Pi mereka hanya mengandalkan moderator, seaktif-aktifnya moderator mungkin di X, mungkin di Discord, mungkin apa ya itu. Kalau untuk dan itu kalau buat saya pribadi ya, nah ini kan sharing teman-teman, buat saya pribadi itu bukan non transparansi. Itu karena memang stylenya bukan style Nicholas dan Chen Daopan untuk aktif di medsos, tetapi mereka itu cukup satu kali menyampaikan seakurat mungkin dan sedetail mungkin dalam satu artikel website. Di websitenya diposting, udah selesai gitu loh. Jadi artinya bahasa kasar gini lah, udah usah banyak nanya, gue kerja fokus, intinya liatin aja hasil akhir. Ya banyak yang karakter seperti itu di kita pun itu rata-rata memang jadi problem, disalahartikan gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya dibaca itu aja sih. Nah,
Jadi model-model kayak gini juga ya sebenarnya yang paling benar kita patokannya adalah website ya. Website kemudian ya bolehlah akun X kalau memang ada akun X yang memang dipegang oleh timnya, bukan Nicholas pribadi ya, oleh timnya, mungkin ada update atau Telegram atau apa gitu kan. Nah, tapi yang saya lihat yang lebih intens dan diutamakan oleh core tim Pi Network ini adalah hanya di dashboardnya itu aja sih. Nah, kalau ini sekarang sudah nggak ada dan berganti seperti ini teman-teman. Nah, ini ada KYC with fee, kemudian buy some starter fee. Sekarang pakai on ramp ya, with on ramp. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan aplikasi eksternal tapi masih Pi Network. Tapi di sini memang ini diperuntukkan apa namanya, diperuntukkan untuk perusahaan sebenarnya, KYB. Nah, ini untuk KYC-nya. Kalau misalkan di sini masih ungu seperti ini, complete PKYC. Nah, teman-teman ketika membuat dompet ini harus klik di sini complete PKYC. Pilih yang atas saja, nggak usah bawah. Yang atas saja. Beda dengan misalkan teman-teman udah begini nih. Ya. Teman-teman ketika koneksi wallet artinya udah begini nih. Ada muncul tampilan seperti ini, sementara eh, ungu apa bukan ungu lagi tapi abu-abu completed. Nah, berarti udah selesai teman-teman. Kalau yang namanya completed berarti wallet sudah aktif, sudah selesai dibuat dan sudah terintegrasi. Yang penting kuncinya adalah coba cek di menu penambangan Pi Network ya, kemudian di konektivitas dompetnya sudah atau belum, atau di situ bisa klik kotaknya create baru dan masukin frase yang lama. Nah, nanti biasanya kalau memang sudah selesai ya nggak bakalan masuk ke sini tapi langsung masuk wallet gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman banyak yang nanyain, kadang-kadang bingung pilih yang mana nih, loh kan tinggal baca maksud saya. Kalau ini kan on ramp ini memang banyak yang belum tahu, ini memang kontennya di dalam memang lebih ke KYB untuk perusahaan. Nah, ini untuk orang gitu. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan teman-teman segera, dan yang belum lolos KYC masih pending, masih tentatif segala macam, selalu setiap nanya terus. Dan saya bingung gitu loh, di video kan sebenarnya kalau didengerin pelan-pelan saya jelasin terus gitu loh, saya jelasin terus, kok nanya lagi, ngejapri lagi tentatif gimana, ngejapri lagi apa namanya yang belum lolos gimana, masih pending statusnya gimana. Ya namanya status pending ya memang pending, memang KYC belum selesai. Pi Network ini masih banyak yang belum ter-KYC dan itu PR-nya core team, bukan PR-nya kita. Kalau kita ngerasa udah bener sesuai aturan isi data ya sudah, tinggal tunggu aja gitu maksud saya teman-teman. Oke, kemudian ini yang di dashboard terbaru ya, yang di dashboard terbaru teman-teman silakan itu untuk tanggal 14 ya, tanggal 14 bahwa akan launching jaringan utama daripada ekosistem atau ya mainnet ekosistem. Nah, jadi maksudnya adalah kalau yang saya pahami, ini kan di sini ada yang didahulukan ya, explore the ecosystem, ada yang didahulukan. Nah, inilah aplikasi-aplikasi di sinilah yang memang didahulukan untuk mainnet ya. Nah, coba tunggu sebentar. Nah, ini kan mainnet nih. Nah, ini ada Map of Pi, Fruit of Pi ya. Kemudian Workforce Pool, Care for Pi, Word of Mine. Nah, ini artinya ini semua aplikasi yang sudah posisinya mainnet. Teman-teman kalau mau tahu aplikasi mana aja yang udah mainnet, ya udah pilih ini aja. Mana aja yang masih testnet, klik aja ini. Nah, ini masih testnet nih, ini kita matiin nih misalkan. Nah, ini berarti yang masih testnet ini golongannya. Ya walaupun ini sudah masuk mainnet tapi di testnetnya juga ada. Ya memang kan melalui testnet dulu baru mainnet. Ya tentang game misalkan. Ya ini matiin dulu, kita klik game misalkan. Nah, ini khusus aplikasi-aplikasi game kalau mau main ya. Misalkan ya udah kita matikan. Nah, ini mainnet yang sudah masuk ke mainnet ini apa aja ya. Ini tinggal klik di sini. Lihat. Nah, inilah yang akan total 100% diaktifkan. Ya seperti ini mungkin nanti ya. Ini ada centang. Ini mungkin ini ada centang. Ya mungkin seperti itu atau seperti yang atas nggak ada tanda serunya. Nah, itu kita lihat aja nanti tanggal 14 bulan ini ya, teman-teman ya. Jadi gitu insya Allah. Nah, apa efeknya, apa pengaruhnya? Jelas sangat berefek, sangat berpengaruh. Karena kenapa? Ketika aplikasi ini aktif semua, bayangkan kalau menurut teman-teman coba aja pikir, naik nggak tingkat adopsi? Naiklah. Karena kenapa? Karena setiap
platform, setiap aplikasi punya siklus atau sirkulasi tokenomik tersendiri. Artinya tokenomik ini kan terpusat kepada Pi Network ya, atau Picoin yang menggunakannya mereka tanpa menggunakan token mereka sendiri, karena mereka tidak membuat token mereka sendiri. Mereka adalah penyokong atau pendukung daripada adanya Pi Network pada pertukaran nyata atau barang atau jasa. Nah, si aplikasi inilah yang memang aktif semua ya, aktif semua tanggal 14 bulan 5 2025. Artinya apa? Artinya ini sudah kita bisa gunakan dan aman tentunya. Gitu teman-teman ya. Oke, saya rasa kalau untuk inti-inti atau benang merah daripada tanggal 14 itu, yaitu pengaruhnya tetap ada pengaruh. Karena kenapa? Tingkat adopsi dan sirkulasi daripada koin Pi ini meningkat. Nah, makanya value-nya kemungkinan bisa pump. Itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman, wah, tanggal 14 nih bulan 5 2025 harga koin pasti 314. Nah, itu yang saya kurang tidak sepakat. Kalau saya kurang setuju dan tidak sepakat. Karena kenapa? Bukan begitu. Bukan berarti ada mainnetnya mainnetnya ekosistem harga langsung berubah mendadak seketika sekian. Tidak begitu. Tetap Nicholas itu kan jadi gini, kuncinya adalah bahasanya organik. Jadi dengan adanya dongkrakan atau dorongan mainnet tadi beberapa atau banyak aplikasi seperti ini, itu akan menambah daya adopsi orang ya, yang awalnya mungkin di aplikasi A misalkan dia cuma punya sirkulasi pengguna sekian, tapi ketika di mainnet dan didukung oleh info-info di Pi Network, jadi nambah sirkulasinya atau pengguna sekian misalkan yang aktif, yang selalu transaksi melalui aplikasi A misalkan, kayak gitu. Nah, itu kan nambah. Ketika nambah penggunaan semakin meluas sampai semakin tinggi, itulah artinya value juga mengikuti, akan makin naik gitu teman-teman. Bukan langsung berubah harganya jebret 15 juta rupiah bukan gitu ya. Oke, itu untuk Pi Network. Ini ada informasi lanjutan. Nah, ini ada informasi lanjutan untuk memperjelas saja ya, di video sebelumnya tentang daripada CAO atau core team BlockDAG ini kan ada di video sebelumnya, saya share ya ke teman-teman. Tinggal translate aja pakai subtitle di atas kanan ya, itu di di YouTube-nya, di video ada pilihan, silahkan aja biar ada translate-nya. Nah, ini saya menambahkan saja teman-teman bahwa 48 jam terakhir ini kan postingannya 6 jam yang lalu ya. 6 jam apa 7 jam ya, kita coba lihat ya. Mana ya? Ya sekitar segitu sih, sekitar 7 jam berarti sekarang. Tinggal 7 jam ya. 7 jam yang lalu mereka memposting BlockDAG ini. 48 jam terakhir katanya BlockDAG sama dengan sekian. Nah, ini memang ada presale ya. BlockDAG ini ada presale, tapi memang dia menyampaikan harga sekian. Berarti kalau saya prediksi, ketika satu developer menyampaikan harga apa adanya ya, tidak melebih-lebihkan, tidak lebay, biasanya konversinya 1:1, biasanya begitu. Jadi teman-teman, kalau 1:1 ya aplikasinya tolong maksimalkan, manfaatkan setiap hari. Sayang karena gitu kan. Nah, ini pengumuman bursa masuk. Jadi pengumuman bursa masuk plus pra penjualan berakhir. Jadi ketika nama bursa diumumkan, pra penjualan berakhir. Hitungan mundur itu nyata. Ini bukan sebuah latihan katanya. Wah, ini bukan latihan, ini asli nih. Hanya dalam 2 hari pengumuman peluncuran bursa kami akan segera tayang dan harga 0,0019. Wah, Bang, kok kecil Bang? Ya jangan ngelihat ini. Ya harga segini juga kalau Anda punya 1 juta koin ini berapa duit kan gitu. Gitu. 100 juta ada dalam perebutan pembeli. Oh, ini yang lelang berarti kemarin ya. Menumpuk kemenangan besar 228 juta terkumpul, banyak lah ini pemain daripada ini ya. Yang suka main presale lah gitu ya, yang suka main presale memang ada dibuka ini untuk BlockDAG teman-teman ya. Dan ini kan salah satu daripada pengembangan komunitas VIP mungkin ya, komunitas VIP-nya Inter Milan ya,
tahu kan sepak bola Inter Milan. Ya, ini Blok Dag ini. Gitu. Investor Inter Milan juga main di sini, megang di sini. Jadi ya, apa namanya, menjadi sirkulasi yang bagus lah buat Inter Milan ya. Oke. Oke teman-teman, kita lihat Sidra teman-teman ya. Kita lihat Sidra, banyak juga teman-teman yang nanyain, Bang Sidra gimana? Sebenarnya sih Sidra tetap masih jalan teman-teman ya. Masih jalan, KYC juga masih on proses ya, sama kayak Pi Network ya, KYC masih on proses ya. Perlu pembenahan, perlu perbaikan, peningkatan, update segala macam, masih seperti itu memang. Gitu loh. Kemudian di yang rame sebetulnya untuk Sidra ini adalah berdatangannya utilitas-utilitas pendukung. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mereka juga kan sama kayak Pi, utilitas ini A B C segala macam. Nah mereka juga butuh integrasi, developernya mana, kemudian bagi orang Sidranya juga mungkin core teamnya juga menyeleksi ini project bagaimana, baru tahu nggak, mungkin seperti itu. Masih ini masih apa namanya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, Bang kira-kira Sidra gimana, prospek nggak? Ya prospek bagus kok, jangan disia-siakan loh ya, jangan disepelekan juga gitu. Nah ini ada Sidra Family katanya. Nah ini juga ada penambahan nih, penambahan kerjasama berarti ya, karena Sidra ini kan butuh platform-platform yang banyak juga dari eksternal untuk mengisi ya, untuk mengisi daripada blockchainnya Sidra Chain ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang misalkan nanya, Bang gimana, saya juga kalau ada yang urgent udah pasti upload, udah pasti sampaikan, tenang aja. Ini masih on progress semua ya. Jadi on progress semua, masalah KYC, masalah harga token juga belum, karena listing juga belum, di DEX juga belum ada dan lain sebagainya. Masih butuh waktu. Karena saya sampaikan juga untuk Sidra ini kan memang targetnya untuk global 2027, sekarang baru 2025 pertengahan ya, wajar. Dan saya melihat itu sepertinya sih pas lah gitu ya. Oke lah, itu kilasan Sidra aja, ininya tunggu aja teman-teman. Nah ini apa namanya, banyak yang bagus juga sih, silahkan aja di Sidra startnya ya kalau mau ikut project eksternal atau platform-platform pendukung daripada Sidra Chain. Kini ada yang terakhir, info yang terakhir buat teman-teman, ini barangkali ada yang mau mampir sebagai selingan, selingan selalu di selingan ya. Nah ini teman-teman kan sebelumnya sudah banyak tahu ya jenis aplikasi seperti ini banyak, tapi karena memang ini tuh ya kemarin tuh coba Arul cek gitu kan. Nah saya cek juga, memang saya kaget juga loh, kok apa namanya di Google kok ada ya Pantera Capital gitu loh. Ternyata saya coba cek, saya buka, saya pelajarin. Ya saya sih nggak tahu ya ini dia atau bukan, tapi yang pasti memang ada ya, sesuai. Nah tapi oke, terlepas dari itu, masalah itu is oke lah. Saya nggak terlalu ini ya. Yang pasti saya ambil lihat ini aja, intinya ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya ini kan selingan. Bagi yang berani aja sih sebenarnya main setrum. Kalau saya sama teman-teman di grup bilangnya saya main setrum. Kalau mau main setrum ayo, enggak ya udah kan gitu. Main setrum nih ya kan. Ya sama sih sebenarnya ya. Ini untuk quantify-nya juga sama, saya lihat coba, mungkin takutnya ada yang perbedaan gitu. Nah, ini ternyata kan quantify-nya di sini gitu kan. Ini untuk paketnya VIP 1, VIP 2, kalau misalkan 17 berarti dapatnya 21% dari 17, sekitar 3, sekian dolar ya, 3,4 dolar apa ya, atau 2,5 ya, saya lupa, pokoknya dikaliin aja lah 17 berarti 21%-nya. Kalau misalkan 80 22%-nya sama sebenarnya ya. Nah untuk add friend-nya ada di sini, kita ya misalkan kayak mau apa namanya, share link ya, kemudian narik juga ya, saya coba narik mudah kok masuk ini gitu. Yang withdraw dari sini ya, di history ini masuk kok gitu, nggak sampai gimana. Nah cuman hanya gini, kadang yang menyuguhkan platform ini kan ya dengan bahasa yang memang inilah, artinya positif lah gitu ya, dengan bahasa positif ya saya terima aja. Artinya
ya udah kalau memang selagi ini jalan dan menghasilkan ya why not lah gitu ya. Ini kalau teman-teman bagi yang mau mampir aja sih ya, mampir setrum-setrum dikit gitu. Ya kayak gitu. Nah kalau untuk ini kan ngerti lah, kalau untuk bahasa Inggris coba kita gas di Indonesia deh biar, nah ini dia nih Indonesia ya, kita ganti. Teman-teman kemarin ada yang nanya juga, kalau yang kemarin-kemarin udahlah biarin aja gitu kan. Saya bilang kalau mau yang baru. Jadi kalau misalnya upload pertama udah jebret just buru-buru gitu, kalau jangan jangan nanti ya udah nggak bisa diketahui bakal cuan apa enggak. Nah ini sih ulang sama lah. Nah ini ya USDT seperti itu, tinggal salin doang isi ulang. Oke, kemudian ini untuk menarik juga udah paham teman-teman ya. Untuk aplikasi apalagi yang mau saya jelasin, emang cuman begini doang ya. Ini keseimbangannya berapa, isi ulang, menarik, detail, udah tinggal ngundang aja sih. Undang sama minimal kalau ini memang 17 ya, beda yang sebelum-sebelumnya kan bisa 10, ada yang 15 kan. Kalau ini memang 17 ya, 17 ini 21% gitu teman-teman. Ini barangkali ada yang mau ya, tadi juga saya sempat share di short video juga. Kalau saya sih di grup gini ya, ada grup khusus memang di situ saya kasih nama grupnya adalah grup setrum. Grup setrum tegangan tinggi. Jadi kita ya di luar daripada yang serius gitu. Maksudnya serius tuh kayak Pai, kayak Sidra ya. Di luar yang serius itu kita emang ada satu grup yang bahas ini dan tutup mata gitu. Tutup mata semua udah libas jalan. Ya kita ketawa-ketawa aja, happy-happy aja. Artinya happy tuh ya mau kesetrum mau enggak ya udah, emang udah udah resikonya. Semua segala sesuatu itu udah pasti ada resikonya kan gitu. Tidak ada yang ini ya oke lah teman-teman ya. Bagi yang mau teman-teman saya yakin udah paham semua caranya, jadi nggak terlalu banyak dijelasin. Tetapi lagi-lagi kalau urusan yang begini itu adalah dior masing-masing ya, dior masing-masing. Perketat diornya ya, pertajam diornya, analitikalnya juga. Itu aja sih paling ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Tadi yang pertama Pi, kedua Blok Dag, kemudian Sidra, dan ini diantara dari awal sampai sekarang video mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, itu aja ya paling. Apa lagi ya yang ingin saya sampaikan ya? Ya paling itu aja lah, udahlah ya. Nggak ada lagi kayaknya. Yang penting teman-teman sehat-sehat lah. Sehat-sehat semua. Percuma banyak duit juga kalau nggak sehat, nggak enak, nggak nikmat. Ya nggak, yang penting sehat dulu nomor satu. Ya artinya kalau sehat, duit kurang-kurang dikit ya masih enjoy lah ya. Bahkan walaupun kurang juga kalau sehat makan enak aja badan gitu ya. Ya walaupun ganggu sih, jadi sakit pikiran. Ya oke gitu aja lah. Ini karena memang saya informasiin karena memang baru kemarin ini, jadi baru diluncurkan kemarin aja sih. Tapi kalau misalkan posisi udah lama mah udah saya nggak mau ya. Jadi kayak misalkan udah seminggu gitu, atau udah 4 hari lah, masuk udah 4 hari udah nggak ini tapi memang ini websitenya 2020 ya, saya udah cek 2020, kemudian diupdate kemarin tanggal 10/11 tuh diupdate. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi ini udah paham semua yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman tetap menjaga akun Pi-nya ya, kemudian Sidranya juga. Jadi jangan termakan emosi bahwa kesal nih, nggak kayak saya juga segala macam lalu akun dibuang, nggak begitu ya. Masih ada cara, masih ada jalan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.